Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu contoh modul ajar yang nantinya Bapak dan Ibu bisa unggah di platform Merdeka Mengajar ketika Bapak dan Ibu melakukan persiapan observasi kelas. Pada saat melakukan persiapan observasi kelas, Bapak dan Ibu itu diminta untuk mengunggah dokumen modul ajar atau RPP. Bapak dan Ibu, dokumen modul ajar atau RPP ini saya buat mata pelajarannya adalah matematika, kemudian dimensinya metode pembelajaran, sedangkan fokus perilakunya adalah instruksi yang adaptif. Namun sebelumnya saya sampaikan Bapak dan Ibu, bahwasanya ini hanyalah contoh, silakan Bapak dan Ibu modifikasi, tapi saya sarankan kepada Bapak dan Ibu guru untuk selalu bermusyawarah dengan kepala sekolah dan minta pendapat kepada pengawas bagaimana bentuk modul ajar atau RPP yang akan Bapak dan Ibu gunakan di saat Bapak dan Ibu diobservasi oleh kepala sekolah. Oke, langsung aja Bapak dan Ibu. Ini adalah modul ajar yang saya susun, modul ajar matematika. Kemudian di sini ada informasi umum, identitas modul, nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, bidang studi, judul modul ajar, pengenalan bangun ruang 3 dimensi, fasenya fase A, kelasnya kelas 2, semesternya semester 2. Alokasi waktu 90 menit. Bapak dan Ibu, kemudian di sini ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kondisi pembelajaran Bapak dan Ibu di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian ada sarana dan prasarana, materi ajar bangun ruang, ini juga Bapak dan Ibu silakan tambahin materi ajarnya. Di sini singkat saja saya buat bangun ruang 3 dimensi adalah bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contoh bangun ruang 3 dimensi adalah balok dan kubus. Kemudian balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 sudut. Sisi-sisi balok berhadapan dan berbentuk persegi panjang. Kemudian kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 sudut. Sisi-sisi kubus berbentuk persegi dan sama panjang. Kemudian ada target peserta didik, ada model pembelajaran dan metode pembelajaran. Model pembelajarannya di sini kontekstual, metodenya ceramah, tanya jawab, dan praktik. Kemudian kompetensi inti, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran pada modul ajar ini adalah peserta didik dapat menjelaskan persamaan antara balok dengan persegi panjang dan atau persegi dengan kubus. Kemudian peserta didik dapat menggambar bangun ruang, balok, dan kubus. Capaian pembelajarannya, kemudian ada pemahaman bermakna. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak dan Ibu. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang 3 dimensi? Apa saja contoh bangun ruang 3 dimensi? Apa ciri-ciri balok, apa ciri-ciri kubus, apa persamaan antara balok dengan persegi panjang dan atau persegi dengan kubus. Silakan Bapak dan Ibu, kalau pertanyaan pemantik ini kurang sesuai, silakan Bapak dan Ibu sesuaikan lagi. Kemudian di sini ada persiapan pembelajaran Bapak dan Ibu. Guru menyiapkan alat peraga bangun ruang 3 dimensi. Guru menyiapkan lembar kerja peserta didik. Ini tentunya dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Skenario pembelajaran, di sini saya buat dimensinya adalah metode pembelajaran sesuai dengan rapor pendidikan tentunya. Kemudian fokus perilaku instruksi yang adaptif, yaitu penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon atau umpan balik dan respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya. Kalau Bapak dan Ibu tidak ingin membuatnya dimensi dan fokus perilaku di sini juga nggak ada masalah. Ini supaya lebih mudah kita mengaitkan skenario pembelajaran dengan fokus perilaku yang kita pilih ketika kita menyusun rencana hasil kerja. Oke, Bapak dan Ibu, di sini satu kegiatan pendahuluan. Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kesiapan belajar. Guru melakukan persepsi dengan menanyakan pengetahuan peserta didik tentang bangun ruang 3 dimensi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada kegiatan inti 70 menit. Guru menjelaskan materi tentang persamaan antara balok dengan persegi panjang dan persegi dengan kubus. Guru menunjukkan alat peraga bangun ruang 3 dimensi. Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan ciri-ciri balok dan kubus.
Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan persamaan antara balok dengan persegi, panjang dan atau persegi dengan kubus. Guru memberikan lembar kerja kepada peserta didik untuk menggambar bangun ruang, balok, dan kubus. Kemudian guru berkeliling kelas untuk membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Lanjut, Bapak dan Ibu, pada kegiatan penutup, guru melakukan tanya jawab untuk menguji pemahaman peserta didik. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran, guru memberikan refleksi pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian Bapak dan Ibu, fokus perilaku ini saya buat di bawah daripada skenario pembelajaran. Fokus perilaku guru adalah instruksi yang adaptif. Pada kegiatan pendahuluan, contoh fokus perilaku yaitu memberikan pertanyaan pemantik yang beragam. Guru mengajukan pertanyaan pemantik yang bervariasi untuk mengakomodasi berbagai tingkat pemahaman siswa. Contoh pertanyaan level rendah seperti apa yang dimaksud dengan bangun ruang 3 dimensi untuk siswa yang masih belum memahami konsep dasar. Dan pertanyaan level tinggi seperti apa persamaan dan perbedaan antara balok dan kubus untuk siswa yang sudah lebih memahami materi. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Guru memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka sesi tanya jawab setelah persepsi atau dengan menyediakan kotak pertanyaan di kelas. Kemudian menyesuaikan penjelasan dengan respon siswa. Guru memperhatikan respon siswa saat persepsi dan penyesuaian penjelasan materi dengan tingkat pemahaman mereka. Contohnya, jika banyak siswa yang belum memahami konsep dasar, guru dapat memberikan penjelasan yang lebih detail dan menggunakan contoh-contoh yang lebih mudah dipahami. Kemudian pada kegiatan inti Bapak dan Ibu, guru memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur. Guru memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur untuk setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat membantu siswa memahami apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian guru memberikan contoh dan panduan visual. Guru memberikan contoh dan panduan visual untuk membantu siswa memahami materi yang abstrak. Contohnya, guru dapat menunjukkan alat peraga bangun ruang 3 dimensi saat menjelaskan ciri-ciri balok dan kubus. Kemudian, guru melakukan observasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru melakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama kegiatan inti dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka. Kemudian, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial mereka. Pada kegiatan penutup, Bapak dan Ibu, fokus perilakunya contohnya memberikan refleksi pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari selama pembelajaran. Hal ini dapat membantu siswa memperkuat pemahaman mereka dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian memberikan umpan balik dan penguatan. Guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada siswa atas usaha dan prestasi mereka selama pembelajaran. Hal itu dapat membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar mereka. Kemudian menyesuaikan kegiatan pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil refleksi dan umpan balik. Guru menggunakan informasi yang diperoleh dari refleksi dan umpan balik siswa untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran berikutnya dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian baru asesmen Bapak dan Ibu, kegiatan remedial dan pengayaan, kemudian refleksi guru, kemudian ada lampiran lembar penilaian, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian daftar pustaka. Catatan, modul ajar ini hanya sebagai contoh. Bapak dan Ibu dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran di kelas. Kemudian fokus perilaku guru instruksi yang adaptif dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Guru dapat menyesuaikan fokus perilaku ini dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Sesuaikan, ya, Bapak dan Ibu amati, Bapak dan Ibu tiru, Bapak dan Ibu modifikasi. Oke, Bapak dan Ibu, demikian video singkat yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu.
Sekali lagi, modul ajar ini hanyalah contoh. Silakan Bapak dan Ibu mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian sesuaikan juga dengan fokus perilaku yang dipilih pada saat menyusun rencana hasil kerja Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.